Shalom saudara-saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di dalam renungan pagi. Saya Pendeta Abi Altar Pepalan akan membagikan firman Tuhan dengan renungan sederhana dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus pagi ini dan selamanya. Ada berkat selalu mengalir, yaitu firman Allah yang tersedia di dalam kehidupan ini. Berbicaralah karena kami sudah siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 3:8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudaraku, tema kita pada saat sekarang ini adalah tidak seorang pun yang mampu menutup pintu yang dibuka oleh Allah. Dalam pembacaan kita ini konteksnya adalah penyampaian firman Tuhan melalui Yohanes kepada jemaat di Philadelphia di Asia Kecil, di mana Tuhan melihat melalui Nabi atau Rasul Yohanes bahwa jemaat di sana adalah jemaat yang bercampur baur. Dikatakan dalam bacaan ini ayat 9 ada jemaat iblis, ya, dan juga ada jemaat Tuhan. Dan ini harus menjadi perhatian bagi jemaat di Philadelphia kala itu. Dalam firman Tuhan ayat 8 ini, Tuhan mengetahui segala pekerjaan jemaatnya. Dan Tuhan berjanji untuk selalu membuka pintu berkat, membuka pintu rahmat, membuka pintu keadilan, membuka pintu kebahagiaan dan sukacita bagi umat yang bertekun di dalam doa, yang menuruti firman-Nya, yang menantikan Dia, pasti akan dibukakan berkat dan dilindungi oleh Tuhan. Dan berkat itu bagaikan membuka pintu saudara-saudara. Dan ketika kita dalam hidup ini merasakan adanya persaingan dengan sesama manusia yang lain, kita tentu tahu bahwa banyak orang yang akan menutup pintu berkat kita, berupaya untuk menghalangi berkat kita, menghalangi untuk adanya kekuatan kita yang baharu dari Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji di sini bahwa kalau Tuhan mengetahui kita dalam pekerjaan menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal nama Yesus, maka semua pintu rahmat Tuhan akan dibukakan. Dan sebaliknya pintu pencobaan, godaan akan ditutup oleh Tuhan. Dan kekuatan kita akan diperbaharui setiap pagi, setiap hari, setiap saat. Dan kita sebagai jemaah tentu selalu berhadapan dengan jemaah iblis. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan di situ, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, dan Tuhan akan diserahkan kepada kita. Artinya bahwa Dia akan kalah kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak pernah menyangkal nama Yesus. Ini kuncinya saudara-saudara. Bagaimanapun orang mau menghalangi berkat kita, keselamatan kita, tapi kalau kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam firman Tuhan, maka tidak akan bisa ditutup, akan terbuka terus, mengalir terus sampai pada kepenuhannya. Dan berbuah di sini saudara adalah proses. Sebuah buah tidak langsung jadi besar, jadi matang dan bisa dimakan, tetapi buah mengalami proses pertumbuhan. Demikian juga kalau kita bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam firman, pastikan bahwa hari demi hari kita semakin dewasa dan juga dijaminkan pintu berkat akan terbuka bagi saudara hari ini. Pintu dusta, pintu dosa akan ditutup karena iblis tidak boleh berkuasa bagi orang percaya. Terpujilah Dia, haleluya, amin saudara-saudaraku.